Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab baru yaitu pengaruh geografi terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Adaptasi manusia dengan lingkungan menghasilkan kebudayaan. Budaya merupakan cara hidup sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Budaya mewarnai kehidupan sosial masyarakat kita dan dapat mempengaruhi karakter perilaku warga masyarakat. Seperti halnya suku-suku bangsa di Indonesia itu seperti memiliki karakter-karakter tersendiri. Budaya berasal dari kata budaya yang merupakan bahasa Sanskerta yang artinya merupakan budi atau akal manusia. Budaya sendiri memiliki 3 wujud yaitu ide, aktivitas, dan artefak. Kita dapat menyimak uraian berikut untuk mempelajari lebih lanjut mengenai apa itu budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki pulau sebanyak 17.504 pulau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 ribuan pulau telah dibakukan dan dilaporkan kepada PBB. Setiap pulau di Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Penduduk Indonesia tersebar dan tinggal di berbagai pulau. Penduduk antar pulau mengalami kesulitan dalam berkomunikasi karena keterbatasan alat komunikasi pada zaman dahulu. Jadi kan memang pulau-pulau besar atau pulau-pulau yang ada di Indonesia itu dipisahkan dengan adanya perairan. Jadi komunikasi mereka terhalang. Keterbatasan tersebut menyebabkan minimnya interaksi penduduk antar pulau. Kondisi ini menjadikan penduduk Indonesia saling terisolasi di pulau-pulau yang mereka tempati. Akibatnya, penduduk setiap pulau berkembang menjadi suku bangsa yang mempunyai kebudayaan berbeda dan khas. Contohnya ya penduduk Pulau Jawa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan penduduk yang ada di Pulau Papua, seperti itu. Jadi terlihat dari pakaian adatnya serta rumah adatnya itu kan kondisinya berbeda. Kita masuk pada kebudayaan masyarakat di Indonesia. Menurut Kuncoro Ningrat, budaya terdiri atas 7 unsur yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, serta sistem mata pencaharian, sistem tradisi, dan kesenian. Indonesia adalah negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Heterogenitas budaya Indonesia tidak hanya dilihat dari jumlah kelompok etnik, tetapi juga dalam wujud ide dan aktivitas. Kita telah mengetahui wilayah Indonesia berbentuk kepulauan dengan kondisi alam bervariasi. Variasi kenampakan alam tersebut membentuk keragaman budaya di Indonesia. Contohnya, adanya tari Pakarena yang merupakan kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan. Tarian Pakarena biasanya dibawakan oleh beberapa penari perempuan yang memperlihatkan kelembutan perempuan suku Makassar. Dan biasanya tari Pakarena ini diiringi oleh gandrang dan puik-puik. Gandrang merupakan sebuah alat musik yang terbuat dari kepala drum atau mirip kendang ya kalau masyarakat Pulau Jawa menyebutnya. Nah, selain itu ada puik-puik. Puik-puik merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup mirip dengan seruling. Pada masa lampau, tari Pakarena dipertunjukkan sebagai media pemujaan kepada para dewa. Selain itu ada juga sasandu yang merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasandu merupakan alat musik berdawai tanpa chord dan dimainkan dengan dipetik menggunakan jari. Sasandu biasa dimainkan untuk mengiringi nyanyian, syair, dan tarian tradisional dengan tujuan menghibur keluarga yang sedang berduka. Keanekaragaman budaya merupakan salah satu keunggulan Indonesia. Kebudayaan yang tersebar di daerah memiliki ciri khas tersendiri. Sebagai contoh, di Pulau Jawa itu kan banyak terdapat candi, dan candi itu digolongkan menjadi 2 yaitu candi dengan corak khas Buddha dan Hindu. Untuk candi Buddha dicirikan dengan stupa seperti candi di Borobudur yang bentuknya sedikit membulat ya.
Nah, untuk Candi Hindu umumnya berbentuk ramping seperti Candi Prambanan. Keunikan setiap budaya daerah yang tersebar menjadi potensi bagi Indonesia. Pengelolaan yang tepat terhadap keragaman tersebut mampu mendorong Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi tantangan global saat ini. Masuk yang kedua pada pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya atau cultural diversity di Indonesia sangat tinggi. Keanekaragaman budaya di Indonesia yang tinggi dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya. Penduduk Indonesia tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi fisik geografis yang berbeda. Akibatnya, kebudayaan terbentuk menjadi sangat beragam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG tahun 2018, Indonesia memiliki daratan seluas 28 juta kilometer persegi dan luas perairannya mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Bagian besar pulau terluar Indonesia tidak berpenghuni. Berbagai kenampakan alam dan posisi geografis turut memengaruhi aktivitas penduduk di setiap wilayah, sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki iklim tropis karena letaknya di sekitar Khatulistiwa ya. Jadi kan garis Khatulistiwa membentang di antara kepulauan Indonesia. Kondisi tersebut mendorong manusia melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Letak Indonesia yang diapit dua benua yaitu benua Asia, itu analoginya di sini Asia, dan di bagian tenggara Australia, serta juga diapit Samudra Hindia, dan di bagian timur lautnya diapit oleh Samudra Pasifik. Memang untuk mengetahui kondisi geografis, kita akan membahasnya secara terperinci. Yang pertama, pengaruh iklim terhadap keragaman budaya di Indonesia. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang lama dan cakupan wilayahnya luas. Wilayah kepulauan Indonesia berada di sekitar garis Khatulistiwa seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Wilayah Indonesia tepatnya memiliki letak astronomis yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Berdasarkan posisinya terhadap garis lintang, Indonesia mempunyai iklim tropis. Secara umum, penyinaran matahari di wilayah Indonesia berlangsung sepanjang tahun. Pakar geografi dari Amerika Serikat, Ellsworth Huntington, berpendapat bahwa pola kebudayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh iklim. Gaya arsitektur bangunan dan karya seni di suatu wilayah ditentukan oleh kondisi iklim setempat. Pendapat ini juga didukung oleh Franz Russell yang menjelaskan unsur-unsur kebudayaan merupakan hasil respon manusia terhadap lingkungan alam. Perbedaan kondisi lingkungan dapat menyebabkan respon yang berbeda pada kondisi masyarakatnya. Seperti halnya, manusia atau masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungan berdasarkan lokasi. Sebagai contoh, di wilayah pegunungan yang suhu udaranya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah pesisir memiliki kondisi rumah yang relatif lebih pendek agar menjaga suhu ruangan di rumahnya tetap hangat. Sedangkan di wilayah pesisir pantai itu relatif bangunannya lebih tinggi karena agar sirkulasi udaranya lebih baik dan tidak terlalu panas di dalam ruangan di wilayah pesisir. Nah, dari adaptasi tersebut mendorong proses terbentuknya suatu budaya lokal. Jadi mungkin bentuk-bentuk rumah yang ada di lokasi pegunungan ataupun pesisir menjadi sebuah budaya lokal. Selain itu, pengaruh iklim di Indonesia juga dipengaruhi dengan adanya angin muson. Angin muson dibedakan menjadi dua, yaitu angin muson timur yang berwarna merah ini ya, sedangkan angin muson barat itu yang berwarna hitam. Sifat angin muson barat itu cenderung kering dan mengandung sedikit uap air karena tidak melalui samudera luas sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Jadi kan ini melaluinya daerah Australia ya. Nah, sedangkan muson timur itu lebih bersifat basah atau bisa menyebabkan musim penghujan di Indonesia karena ini melalui samudera Pasifik yang memiliki kandungan air lebih tinggi. Fenomena tersebut terjadi karena perbedaan musim ini menyebabkan perubahan pemanfaatan lahan pertanian. Jenis komoditas pertanian menyesuaikan ketersediaan air.
Misalnya, budidaya tanaman padi dan sayur dilakukan saat musim penghujan atau adanya pengaruh muson timur ya. Sedangkan saat terjadinya muson barat, para petani lebih memilih menanam tanaman palawija seperti halnya jagung. Itu tadi pengaruh iklim. Kemudian kita masuk pada pengaruh geomorfologi. Indonesia memiliki kondisi geomorfologi yang sangat kompleks. Berbagai jenis bentuk lahan terdapat di Indonesia. Perbedaan bentuk lahan di setiap wilayah menyebabkan kebudayaan yang terbentuk di wilayah tersebut juga berbeda-beda. Perbedaan jenis kebudayaan terjadi karena kondisi morfologi di sekitar wilayah tempat tinggal mempengaruhi perilaku penduduk. Perbedaan perilaku penduduk mendorong terciptanya kebudayaan yang khas di setiap kelompok masyarakat. Contohnya masyarakat suku Tengger yang di sekitar Gunung Bromo ya. Di daerah tersebut berkembang kearifan lokal yang berbentuk upacara adat yang disebut dengan kasada. Pelaksanaan upacara adat kasada di Bromo merupakan wujud rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka membawa seperti halnya hasil bumi ke daerah Gunung Bromo. Selain itu, geomorfologi juga berpengaruh pada keragaman budaya, contohnya seperti tahuri di Maluku. Tahuri merupakan alat musik berupa trompet kerang. Keunikan alat musik tahuri terletak pada bentuknya. Alat musik ini dapat mengeluarkan bunyi nyaring ketika ditiup. Tahuri biasanya dimainkan untuk mengiringi beberapa tarian daerah seperti cakalele. Ya, kenapa ini mengambilnya berupa kerang? Karena memang wilayah Maluku itu kan wilayah kepulauan dan relatif dikelilingi oleh laut, maka sumber daya lautnya bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi sebuah budaya di daerah Maluku. Berikutnya kita masuk pada pengaruh hidrologi terhadap keragaman budaya di Indonesia. Hidrologi berkaitan dengan kondisi perairan di Indonesia, baik perairan laut ataupun perairan darat, contohnya ya sungai, danau, dan rawa. Indonesia beriklim tropis sehingga memiliki rata-rata curah hujan cukup tinggi. Kondisi tersebut berdampak terhadap kondisi hidrologis di Indonesia. Intensitas curah hujan sangat berpengaruh terhadap kondisi perairan darat. Di Kalimantan dan Sumatera, sungai memegang peran penting bagi kehidupan penduduk. Ya, karena di Kalimantan itu kondisi sungainya termasuk sungai permanen ya, yang tidak begitu dipengaruhi oleh kondisi musim. Dalam artinya berbeda dengan sungai-sungai di Pulau Jawa yang termasuk sungai yang memperhatikan curah hujan yang saat musim kemarau mengalami penurunan volume air. Nah, itu tidak dapat difungsikan untuk transportasi ya, sedangkan di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang relatif memiliki sungai permanen dapat dimanfaatkan sebagai transportasi dan sumber penghasilan. Dalam kegiatan perekonomian, sungai dimanfaatkan sebagai pasar terapung. Di gambar di bawah ini ya, kondisi fisik geografis seperti iklim, tanah, dan vegetasi memengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat. Manusia memberikan respon dan melakukan adaptasi dengan kondisi geografis di sekitarnya, sehingga membentuk kebiasaan tertentu. Perlakuan manusia terhadap lingkungan dapat menyebabkan perubahan dan perbedaan kondisi ekologis alam. Jadi antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan saling memengaruhi. Jadi utamanya kita selaku penghuni bumi, kita tetap harus menjaga kelestarian alam kita ya. Karena kan kita sering memanfaatkannya. Jadi alangkah baiknya kita juga harus merawatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai pengaruh geografi terhadap budaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.